itu tanda bahwa Allah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan di dalam Amsal. Dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Allah menegur kita dengan penuh kasih mesra. Allah menegur kita dengan penuh kesungguhan. Melalui persoalan, melalui masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Itulah teguran yang Tuhan kasih kepada kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan juga di dalam firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita harus taat. Melalui problema hidup kita, melalui masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Disitulah Tuhan menegur kita. Bahwasanya kita sudah sangat sibuk dengan keadaan kita, sangat sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga mengakibatkan kita lupa beribadah kepada Tuhan, lupa punya waktu dengan persekutuan dengan Tuhan, melupakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan kita agar kita kembali kepada jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kita, ia akan menegur dan akan menegur kita untuk kita lebih dekat kepada Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jika mengalami masalah tidak heran. Karena kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, melalui persoalan problema yang kita alami dalam hidup kita, di situ Tuhan sedang membina kita, mendidik kita agar kita kembali kepada jalan Tuhan, sehingga tidak ada lagi penyesalan dalam hidup kita suatu saat nanti, bahwasanya kita tidak diingatkan oleh Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita setiap hari, setiap waktu, tetapi kita yang gagal untuk kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ disampaikan saudara, sebab itu relakan hatimu. Engkau harus merelakan hidupmu kepada Allah. Engkau harus memberikan seluruh totalitas hidupmu kepada Allah, karena Ia Allah yang menciptakan. Ia adalah Allah seluruh bumi yang memberikan pengharapan, sumber kekuatan, sumber kehidupan. Maka oleh karena itu, relakan hatimu, relakan seluruh jiwa ragamu kepada Tuhan. Segenap jiwa dan segenap hatimu engkau berikan kepada Allah. Nah, kemudian saudara katakan di situ, bertobatlah. Artinya saudara, kita harus menjauhi yang namanya kedagingan, menjauhi segala hal-hal duniawi, kesibukan duniawi, menjauhi yang namanya keinginan daging, hawa nafsu yang tidak terbatas. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Maka setiap apa yang terjadi dalam hidup kita perlu kita sadari, perlu kita mereview diri kita. Apakah kita sudah berbuat yang berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Apakah kita sudah bersekutu kepada Allah? Apakah kita sudah minta ampun kepada Allah ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi manusia, dan ketika Allah mengasihi manusia, Ia menginginkannya dengan cemburu. Yang artinya saudara, bahwa Allah mengasihi manusia itu, Ia tidak ingin manusia menyembah Allah lain, Ia tidak ingin manusia menyembah berhala, tetapi Tuhan ingin manusia itu menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia.